kan yang grup, satu grup. Biasanya yang satu grup kalau kita bikin database secara default di AMS itu biasanya motor aksis horizontal itu juga nanti akan ditambahkan peak view. Peak view itu kan untuk early bearing lah ya, untuk mempermudah early bearing. Nah itu biasanya nanti kalau kita setting ini misalnya 10 detik, nah itu data horizontal dan peak view itu tertampil 10 detik sebelum dia nanti next ke tampilan pengukuran selanjutnya. Biasanya sih saya cukup 2-3 detik aja sih biasanya. Ini juga nggak pernah ini. Nah kalau override control ini keterangannya itu kalau sering berganti-ganti sensor kan, kalau kita sensornya ya itu aja biasanya Pak ya. Jadi saya juga belum pernah menggunakan menu ini karena sensornya kan itu terus ya akselerometer itu terus kan. Nah ini kalau tako setup new RPM ini biasanya ini kalau terhubung dengan takometer ini. Nah ini untuk root management. Root management ini di menu root management ini utamanya ada 3 ini Pak ya. Load root, jadi kontrol untuk root ini ada 2, bisa di toolsnya, di CSI nya, tapi bisa juga di softwarenya. Kalau saya sih jarang Pak pakai di di toolsnya, biasanya saya kontrolnya di AMS nya biasanya. Nah ini yang tadi kalau load root itu dari database atau di software AMS itu ditransfer ke toolsnya. Kalau dump root ini mengupdate atau memasukkan data yang ada di tools ke dalam database-nya. Ini kalau menghapus rootnya ini. Yang sebelumnya yang new RPM itu kalau peralatan yang berubah-berubah RPM berarti yang iya, kalau ini berarti bisa jadi seperti itu Pak, apa yang ini ya, PFD gitu ya. Berarti konsepnya di situ. Bisa jadi Pak, saya belum pernah pakai untuk yang di sini juga sih ya ininya. Soalnya saya itu lebih banyak kalau di tools Pak ya. Kalau di tools itu hanya ngambil data aja. Nanti new RPM apa segala macam itu kontrolnya bisa nanti ada di softwarenya. Misalnya kan di lapangan kadang kita tes tuh sekarang RPM 1500 cek durasi, nanti dinaikkan perlahan sampai 3000 RPM. Itu kan RPM-nya berubah-ubah. Nggak pernah ya saya ngambil dulu. Kalau itu nggak pernah Pak. Kalaupun pernah Pak ya itu nggak pernah sampai saya ngeset new RPM ini Pak sebenarnya. Tetap dengan RPM settingan dasarnya. Ya settingan database-nya itu aja. Nanti mungkin ketika lihat reportnya gitu kan, atau misalnya kita lihat analisanya di software, baru kemudian nanti kan kita ini aja, kita kasih note aja ini RPM sekian. Yang ada bisa. Tapi itu nanti kalau kita ngedam itu bisa kita lihat, misalnya di satu peralatan misalnya KPN itu ambil data perkenaikan RPM, nanti pas di AMS itu bisa kita lihat perkenaikan RPM nilai roll atau ini. Bisa asalkan setiap kenaikan itu kita ngambil datanya juga. Ya, bisa Pak. Kan variable speed itu di sini naik 2000, naik 1000 lah dulu, naik 1000 ambil datanya. Iya, bisa. Naik 2000 ambil datanya. Cuman saya kurang tahu nanti, harusnya sih kalau lihat trendingnya masuk semua itu Pak. Iya, itu yang bikin ini ya, bikin agak rancu ya. Kalau misalnya WFD itu nanti kalau 1000 vibrasinya sekian, 2000 sekian kan nanti efek di trendingnya ya. Trending ada yang naik, ada yang turun, bahkan di satu tanggal yang sama bahkan. Itu mungkin menurut saya kurangnya sih di settingan yang speednya konstan sama
variabel Ya, gitu ya. variabel. Jadi, Apakah bisa seperti itu tanpa kita ganti RPM perkenalkan Nah. RPM? kalau yang di situ itu ini Pak, setahu saya tidak tidak bikin menu baru sih kalau kita setting, makanya sering pembuatan ini ya, kalau sedikit atau kalau mau detail boleh lah, tapi kalau ketika equipmentnya banyak itu biasanya saya sendiri nggak pernah nyeting dia ini variabel dan segala macam, ya udah ngikut default aja sih sebenarnya.